Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, para pendengar Radio Yes, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa rahmati, Allah senantiasa berkahi. Alhamdulillah, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sangat banyak sekali. Nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Nikmat kecukupan rezeki, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat perlindungan dari dosa-dosa dan berbagai macam kesalahan. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah menjalankan perintah Allah, dan menjauhi dosa-dosa dan bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada utusannya, penutup para nabi dan rasul, yang paling mulia akhlaknya, yang paling harum namanya, yang paling bercahaya, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Yes, yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kiatnya agar rumah kita penuh berkah. Jadi kita ingin sekali memiliki rumah yang di dalamnya banyak keberkahan, rumah yang di dalamnya banyak ketaatan, rumah yang di dalamnya banyak kebaikan, banyak cahaya. Dan kita tidak mau punya rumah yang penuh dengan pertengkaran, penuh dengan keburukan, dosa, kemaksiatan, dan juga setan-setan yang ikut hadir di dalam rumah kita. Lalu bagaimana caranya agar rumah kita itu betul-betul rumah yang diberkahi Allah? Pertama, tentu kita harus mengisi penghuni rumahnya dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi kompaklah antara ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai penanggung jawab rumah, seluruh anak-anak dan siapapun yang ada di rumah kita, apakah orang tua kita, saudara, ipar, atau barangkali yang punya asisten rumah tangga, kompaklah untuk selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada dosa-dosa, tidak ada keburukan, tidak ada permusuhan. Semuanya beribadah kepada Allah. Tidak ada yang meninggalkan sholat, tidak ada yang tidak puasa Ramadan, tidak ada yang meninggalkan kewajiban. Apabila seluruh penghuni beriman dan bertakwa kepada Allah, penghuni rumah seperti itu, Allah akan curahkan keberkahan dari langit, Allah akan munculkan keberkahan dari bumi. Orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, di dunia dia akan dicurahi keberkahan Allah, dan di akhirat dia akan mendapatkan surga abadi, kenikmatan yang selama-lamanya. Yang kedua, isilah rumah, ramaikan rumah dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran merupakan ayat yang diberkahi. Huruf-hurufnya penuh berkah. Al-Quran itu adalah penuh berkah. Dan apapun yang mendapat Al-Quran pasti akan diberkahi dan akan dimuliakan Allah. Saya pernah singgung sebelumnya, ya, umat yang paling diberkahi, umat yang paling mulia adalah umat yang mendapat Al-Quran, umat Islam. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling diberkahi adalah Nabi yang mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Malam yang paling diberkahi, malam yang dimana diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Bulan yang paling diberkahi adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Quran,
bulan Ramadan. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril. Jadi kalau kita menginginkan rumah kita, rumah yang diberkahi, jadikan rumah kita ramai dengan bacaan Al-Quran. Ya, berbeda sekali. Sehabis subuh, bapaknya, ibunya, anak-anaknya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang hafalan Al-Quran, membaca makna-makna Al-Quran, mendalami dan meneliti arti-arti Al-Quran untuk kemudian nanti diamalkan dalam kehidupan. Cinta dengan Al-Quran, maka otomatis keberkahan akan turun kepada rumah, pada penghuni rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Nah, kalau penghuni rumah itu tidak mau membaca Quran, yang datang bukan cahaya, yang datang bukan keberkahan, tetapi adalah jin-jin, syaitan-syaitan, jin-jin kafir akan berkumpul di rumah itu, sehingga rumahnya penuh dengan keburukan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa-dosa, jika penghuninya jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, rumah yang di dalamnya penuh berkah adalah rumah yang di dalamnya digunakan untuk sholat-sholat sunnah. Jadi untuk sholat wajib dikerjakannya di masjid berjamaah, tetapi untuk sholat sunnah sebaiknya di rumah. Sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah rawatib ya, sholat duha, dan sholat-sholat lainnya, sholat sunnah usahakan di rumah. Di masjid adalah sholat tahiyatul masjid dan sholat 5 waktu. Apabila rumah kita digunakan untuk sholat, maka rumah kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan cahaya, penuh dengan kebaikan. Ya, dan yang ketiga, gunakan rumah kita untuk sholat-sholat sunnah. Yang keempat, gunakan rumah kita itu untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi adab dan sunnah-sunnah Rasul dihidupkan. Adab makan dengan tangan kanan, makan dengan berdoa terlebih dahulu, akhiri makan dengan berdoa, makan sambil duduk, dan berbagai macam sunnah makan lainnya. Sunnah masuk rumah, sunnah keluar rumah, sunnah masuk WC, sunnah keluar WC. Adab-adab sunnah dan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah diamalkan di rumah tersebut. Lalu diulang-ulang tentang cerita Rasulullah SAW, kisah-kisah Rasulullah SAW, sehingga tumbuhlah di dalam hati para penghuni rumah itu rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga banyak bersolawat, karena solawat juga menurunkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Allah akan mengampuni dosa 10, dan Allah akan meninggikan 10 derajat. Solawat 1 kali. Kalau penghuni rumah banyak bersolawat, banyak mencintai Rasulullah, mengulang-ulang Rasulullah, dan semua penghuninya ngefans dengan Rasulullah SAW, inilah rumah yang baik, rumah yang diberkahi. Karena standar perbuatan mereka adalah bagaimana Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Yang keempat, jadikan rumah kita itu adalah rumah yang baik dengan semua orang, baik dengan tetangga, baik dengan tamu, baik dengan orang tua, baik dengan siapapun. Jadi rasakan rumah kita itu tidak angker. Tetangga bisa anjang sana ke rumah kita, kemudian tetamu juga betah dengan rumah kita. Rumahnya bersih, rumahnya rapi, rumahnya ramah, kemudian juga sopan kepada tetangga, baik, tidak menyalakan musik keras-keras sampai mengganggu tetangga.
tidak terkadang membakar sampah yang asapnya mengganggu tetangga. Pokoknya rumah yang tidak pernah memberikan gangguan pada siapapun di sekitarnya. Baik gangguan polusi suara, polusi udara, polusi bau dan sebagainya, tidak. Rumah yang baik, rumah yang akhlaknya baik, rumah yang menghormati tamu, rumah yang menghormati tetangga, rumah yang kata-katanya orang-orangnya baik-baik. Karena memang tanda iman itu ada 3. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya kata-kata baik, kata-katanya baik, atau kalau tidak diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi rumah yang penuh kebaikan, rumah yang penuh keberkahan, rumah yang sangat baik kepada tamu, sangat baik kepada tetangga. Ini rumah yang penuh keberkahan. Jadi berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan. Tidak hanya di dunia, bahkan kebaikan ini kekal sampai ke akhirat. Sehingga nanti rumahnya itu menjadi rumah yang baiti jannati, rumahku seperti surgaku. Kemudian yang paling penting juga adalah hindarkan rumah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, Allah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa saja yang menyebabkan masuk neraka? Ya, dosa-dosa. Jadi rumah harus dihindarkan dari perbuatan dosa. Diri kita, istri, kemudian anak-anak, hindarkan dari keburukan, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa. Jangan sampai ada yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, jadi rumah ini akan selalu dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk sesi awal pertemuan kita pada sore hari ini. Silahkan nanti dilanjut ke sesi kedua, baik dengan tanya jawab atau yang lainnya. Terima kasih. Oke, sahabat, kita akan melanjutkan ke sesi keduanya, dan sahabat yang akan